Itu ya, 30 menit. Ya, kalaupun kurang atau lebihnya nanti saya coba kasih kode untuk mengingatkan. Nanti setelah itu nanti kita akan adakan Q&A atau diskusi, tanya jawab. Tanya jawab nanti bisa melalui fitur raise hand ya, nanti bisa langsung menyampaikan, atau yang kedua melalui kolom chat. Nah, sebelum dimulai, mohon izin sekedar memperkenalkan kedua narasumber. Prof. Carlo ini, Nas Prisar Carlo, ini asli dari Sumatera, ya, khususnya Sumatera Barat. Ya, beliau S1-nya di Bung Hatta Padang, kemudian S2-nya di ITB, dan S3-nya di salah satu perguruan tinggi ternama di Malaysia. Sementara kalau Pak Dr. Livian Teddy, S1, S2, S3, ini hat-trick ini. Ternyata undip ya Pak Dr. Livian ya. Hampir sama. Bedanya saya S1, S2-nya yang undip gitu. Tapi kalau S3 saya di UI gitu. Ya, jadi luar biasa. Dan keduanya dari Sumatera semua ini, dari Sumatera. Pak Livian Teddy ini akademisi dari Universitas Sriwijaya, program studi arsitektur. Kemudian Prof. Nas Priscilla Carlo atau Prof. Carlo ini di teknik sipil, tapi beliau juga di tata lingkungan. Dan satu lagi, Prof. Carlo ini juga merupakan ketua umum Pastali. Nah, jadi Pastali ini memang yang mengadakan acara ini, dan tidak bermaksud apapun ya, karena memang kepakaran beliau sebagai salah satu tim ahli atau bagian dari bangunan gedung hijau dan PUPR juga ikut serta Pak Livian maupun Prof. Carlo. Kami pun juga bersama-sama ini di penilai ahli kegagalan bangunan ya. Saya, Prof. Carlo, Pak Livian Teddy, saya kira sudah cukup inilah ya, sudah cukup saling mengenal, khususnya Prof. Carlo ini ya, satu di grup Forum Dekan Teknik juga, Dekan Teknik Indonesia. Tapi beliau bulan lalu purna tugas sebagai dekan. Baik Bapak Ibu, jadi tidak banyak perkenalan dari saya ya. Kami meyakinkan bahwa kedua pakar ini memang akan menyampaikan pengalaman maupun konsep keilmuan ya, berbagi buat kita semua masing-masing dari kepakarannya. Prof. Carlo di sisi tata lingkungan, sementara Pak Dr. Livian Teddy di sisi arsitektural. Nah, mohon izin Pak Livian Teddy, izin Prof. Carlo dulu gitu ya, 30 menit, nanti dilanjut Pak Livian Teddy ya. Ya, oke. Ya, oke. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan kurang lebih 30 menit, Prof. Carlo. Ya, terima kasih Pak Idi, sahabat saya. Beliau ini luar biasa ini. Sehari-hari di Universitas Tanri Abeng. Semoga ketemu Pak Idi. Siap. Pak Torlipian ketemu lagi di sini. Pandai Pak Idi ini mempertemukan kami-kami gitu kan. Pada hari ini Pak Semua Lipian. persahabatan, Pak. Bagus sekali acaranya Pak Idi. Bapak Ibu semua, senang sekali bertemu di dalam forum ini. Walaupun kita berjauhan secara fisik, namun secara hati pada siang ini, siang sampai sore ini kita bertemu di dalam bentuk seminar nasional yang disampaikan oleh Pak Edi pengantarnya tadi. Saya kebagian yang umum-umum gitu ya. Enak yang pertama itu kan itu, yang umum-umum saja gitu. Yang kedua agak spesifik gitu. Pak Teddy nanti agak spesifik karena memang bangunan gedung hijau ini tidak tuntas hanya dengan 2 orang saja. Nanti mungkin ke depan Pak Edi kalau ada hal lagi teman-teman yang lain dia pakai hal ini juga ditinjau dari elektrikalnya, dari yang lain dan sebagainya. Dari situ saya kena ini pertama kali BGH yang kita bahas secara umum saja. Tapi sebelum saya bahas, saya ingin mengajak kita semua bahwa kita ini berada di mana. Kita berada di planet bumi yang kita sebut dengan lingkungan hidup.
Nah, lingkungan hidup itu tempat siapa sebenarnya? Ya tempat kita. Tempat kita yang terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen sumber daya alam yang kita eksplorasi dulu baru eksploitasi untuk menjadi sumber daya buatan yang orang-orang teknik juga yang merubah bentuknya dari alam biasa menjadi alam buatan. Kegunaannya untuk apa? Memang kegunaannya adalah untuk kita. Jadi dari definisi Undang-Undang 32 lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya untuk kelangsungan hidup kita dan kesejahteraan serta makhluk hidup lainnya. Nah, oleh sebab itu, untuk kelangsungan hidup itu kita perlu pembangunan. Jadi sederhana saja bahwa pembangunan itu sebenarnya adalah merubah sumber daya alam untuk dijadikan sumber daya buatan yang bermanfaat untuk kepentingan kita. Kepentingan kita ini pentingan siapa? Kepentingan kita kondisi saat sekarang dan next generation. Nanti Pak Teddy akan lebih jelas nanti bagaimana mendesainnya untuk next generation itu secara arsitektur. Nah, berkaitan dengan itu, pembangunan itu merubah sumber daya alam dengan untuk menjadi sumber daya buatan, tapi harus memperhatikan bahwa dia harus terencana. Terencana dan sadar kita memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup itu, keselamatan, kemampuan kesehatan, dan mutu hidup kita. Sekali lagi ditegaskan bahwa untuk generasi sekarang, masa kini, dan masa depan. Nah, berkaitan dengan itu, karena bumi kita satu dan sepakat semua bangsa-bangsa dunia sudah bersatu sebenarnya dalam sustainable development. Tapi sayangnya 2 tahun terakhir dicederai, kedamaian itu dicederai oleh adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Kemudian terakhir perang antara Israel dan Palestina yang kita sudah sama-sama tahu betapa rusaknya, betapa tercemarnya lingkungan, bukan hanya kematian yang ada di situ, tapi adalah kehidupan manusia yang terabaikan dan lingkungan-lingkungan yang rusak, yang susah payah kita membangun, tetapi hari ini dirusak. Nah, padahal kita sudah sepakat semua bahwa bumi kita ini satu. Kalau bumi kita satu, bagaimana kesejahteraan itu merata di seluruh wilayah. Lalu itu minimal membuat tidak ada kesenjangan dan menikmati dasar pelayanan yang umum atau yang paling dasar yang sama. Karena plan ini satu, bagaimana kita hidup untuk generasi sekarang dan generasi mendatang, padahal jumlah penduduk sehari ini semakin bertambah. Nah, untuk kedamaian tercipta itu, untung kita bangsa Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke, kita punya prinsip Pancasila yang dalam hal itu ada partnership. Jadi, partnership itu secara gotong royongan, yang kita sebut juga gotong royong, dan itu satu-satunya yang kita punya. Dan saya kira kalau tidak ada itu, atau tidak ada Pancasila, mungkin negara-negara kita bubar. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita membangun sekarang itu tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kaitan dengan itu, saya ingin meng-highlight sebentar bahwa dasar pembangunan kita perlu disadari bahwa pasal 33 itu hal yang penting di dalam bangunan. Di situ dinyatakan bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu perekonomian itu diselenggarakan atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan untuk kesatuan ekonomi nasional. Hal itu yang menjadi dasar kita. Dengan demikian, sumber daya itu siapa sebenarnya?
Sumber daya alam sudah dinyatakan itu adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau hari ini, terutama di kami Sumatera Barat, 2 bulan terakhir luar biasa bencana yang terjadi. Kita mesti introspeksi diri. Kenapa bisa terjadi demikian? Dan di banyak-banyak tempat terjadi bencana, walaupun bangsa kita diberikan champion dalam pengelolaan bencana, mestinya tidak perlu terjadi. Nah, oleh sebab itu perencanaan yang baik, yang dilakukan dengan baik akan mengurangi dampak-dampak pencemaran, perusakan lingkungan, dan bencana itu. Lihatlah bahwa sumber daya alam itu bumi dan air, kekayaan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, kita-kita juga yang merubah tadi sumber daya alam menjadi sumber daya buatan. Tapi bagaimana kita merubahnya? Salah satunya adalah dengan pembangunan yang berkelanjutan. Ingat kembali bahwa Pasal 33 itu menegaskan 2 hal. Pertama, memberi kekuasaan kepada negara untuk pengelolaan sumber daya alam itu dan membebaskan serta kewajiban negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi apapun yang nanti didesain sebagai arsitektur Pak Liviandi akan menuju ke sana. Hari ini topik yang kita angkat adalah bangunan gedung hijau. Oleh sebab itu, tujuan pembangunan sebenarnya adalah melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemerdekaan, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, cita-cita bangsa kita berdaulat, adil, dan makmur. BGH adalah salah satu untuk mencapai hal itu. Bapak Ibu sekalian, ya, untuk mewujudkan pembangunan itu, suka tidak suka, maka konstruksinya juga berkelanjutan. Berkelanjutan dari prinsip apa? Karena sama-sama tujuan kita sudahlah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencapai keadilan dan sejahtera itu, maka tujuan kita sudah sama. Lalu kemudian bagaimana memenuhi standar keselamatan, keamanan, keselarasan, dan kemudahan itu. Sehingga tanah, material, air, energi, ekosistem itu digunakan secara bertahap. Dengan bertahap, mitigasi berisiko bencana, jangan lupa bahwa di situ ada keselamatan, kesehatan, dan orientasi juga siklus hidup. Orientasi mutu jangan ditinggalkan, dan dukungan kelembagaan. Baik, Bapak Ibu semua, kembali ke topik awal. Apa itu bangunan hijau? Bangunan hijau, kita mulai dulu dari, karena bangunan gedung di situ, kita mulai dengan bangunan gedung. Apa itu bangunan gedung? Bangunan gedung secara harfiah atau definisi menyatakan bahwa pekerjaan konstruksi yang menyatukan kedudukannya, baik dia di atas, di bawah, ataupun di dalam tanah, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sebagai tempat hunian, tempat tinggal, atau kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan-kegiatan lain. Itu bangunan gedung. Kalau kita sudah pahami bangunan gedung, kita beranjak ke bangunan gedung hijau. Apa makna bangunan gedung hijau itu atau definisinya? Definisinya bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kinerja, mensyaratkan gedung memiliki kinerja yang terukur secara signifikan dalam penghematan air, penghematan energi, penghematan sumber daya lain, ya, energi, air, dan sumber daya lain, memperhatikan prinsip-prinsip gedung hijau itu. Bukan berarti semua gedung yang berwarna hijau itu adalah bangunan gedung hijau, ya, tapi bukanlah itu. Dulu, mohon maaf Bapak Ibu, kembali ke 10 tahun yang lalu, saya pernah diajak oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat atau memverifikasi yang kita sebut dengan Green School, sekolah hijau. Ketika kita datang, ternyata sekolahnya memang dicat hijau. Jadi bukan begitu gitu. Yang namanya bangun gedung hijau itu adalah, tadi sudah sampaikan, mempunyai kinerja yang terukur dalam penghematan
sumber air, sumber daya air, sumber energi, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena bangunan gedung itu merupakan infrastruktur jelas Bapak sudah tahu hal-hal yang mencakup itu. Kenapa diperlukan BGH? Hari-hari ini banyak keluhan. Dunia semakin panas. Kenapa dunia semakin panas? Ternyata jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat. Kota-kota yang dulu menjadi dari kota kecil sekarang sudah menjadi kota metropolitan. Bapak Ibu bayangkan tahun 1900 kota metropolitan yang jumlah penduduknya 1 juta hanya 1, London. Tapi hari ini luar biasa. 2005 lebih dari 50% penduduk dunia sudah tinggal di perkotaan. Terjadi imigrasi dari desa, dari pedesaan atau dari rural ke kota. Sehingga pada tahun 2050 perkiraan para ahli 70% penduduk dunia akan berada di kota. Itu juga menyebabkan sumpeknya perkotaan. Di samping itu, kalau kita lihat juga, dengan bertambahnya penduduk, dengan bertambahnya transportasi yang kita gunakan masih memakai bahan bakar fosil, maka emisi karbon meningkat secara tajam. Bayangkan di pertengahan abad 18 saat ini, 1950, hanya totalnya 6 miliar ton. Tapi kemudian sudah sekarang 2020 meningkat 4 kali lipat. Itu dari segi emisi karbon. Belum lagi efek gas rumah kaca yang lain. Kita semakin enak, semakin senang memakai AC. Padahal AC itu juga mengeluarkan gas rumah kaca. Kadang-kadang di rumah juga Bapak Ibu menggunakan kulkas yang bahan bakarnya pendingin itu. Yang kulkas digunakan untuk menyimpan makanan supaya jangan cepat membusuk. Tapi kadang-kadang makanan panas pun disimpan dalam hal itu. Dengan disimpannya, maka kinerja dari kulkas itu akan meningkat. Ketika meningkat juga gas-gas yang dia keluarkan. Kemudian juga dengan naiknya gas rumah kaca itu terjadi perubahan iklim atau global warming yang saat ini semakin meningkat temperatur. Hari ini atau berapa lalu sebelumnya ada El Nino, sekarang berubah La Nina dan sebagainya. Itu adalah perubahan iklim yang tidak suka tidak suka sudah terjadi. Dan itulah yang perlukan BGH sebenarnya. Lalu kita lihat lagi, kenapa perlu BGH? Karena gedung-gedung yang kita bangun sebelum ini, kita lihat banyak sekali lahan-lahan di rumah, di perumahan, di situ ditutup baik dengan beton maupun dengan aspal. Sehingga siklus hidrologi terganggu. Dengan terganggunya siklus hidrologi, runoff semakin besar, infiltrasi semakin kecil, ketika musim panas luar biasa panasnya, ketika sedikit saja musim hujan, hujannya luar biasa intensitasnya, akhirnya runoff tinggi menyebabkan kemampuan drainase tidak mampu menampungnya, akhirnya banjir. Banjir terus ke hilir juga jika hutan-hutan atau dasnya yang kita ganggu juga akan menyebabkan bencana yang luar biasa yang kita sebut dengan banjir bandang. Nah, untuk mengurangi hal itulah diperlukan. Selain dari itu, kita lihat dengan kondisi udara yang di luar sudah semakin banyak kendaraan-kendaraan yang mengeluarkan tadi gas rumah kaca, ternyata temuan dari teman-teman yang meneliti di dalam ruangan terlalu banyak kualitas ruangan yang tidak lagi memenuhi syarat untuk kehidupan kita. Banyak polusi yang masuk di situ, apalagi siklus ruangan antara satu dengan lain ventilasinya yang kurang, maka pencemaran akan terjadi. Padahal 90% kehidupan berada di dalam ruangan. Kualitas udara sudah semakin tidak baik, akhirnya menyebabkan energi yang kita gunakan untuk mendinginkan ruangan semakin bertambah. Bapak Ibu sekalian, nah oleh sebab itu bangunan-bangunan ataupun hal yang kita lakukan harus berkelanjutan. Berkelanjutan merupakan sebuah proses tindakan dalam jangka panjang dengan tidak membiarkan
sesuatu tidak berlanjut dalam satu jangka tertentu, dan tindakan itu yang kita membuat tetap berjalan untuk membuat sesuatu yang terus ada. Nah, oleh sebab itu, membangun infrastruktur, karena juga ada perlu melakukan kajian hal itu. Tadi di awal sudah sampaikan bahwa sumber daya alam kita lakukan, ambil untuk diproses, yang proses manusia menghasilkan output. Output jembatan, jalan, rumah, dan sebagainya. Tapi kita lupa mengkaji dengan baik, di samping pemproses bangun itu ada outcome, ada dampak. Kita tahu bahwa dampak positif itu juga menyebabkan kesejahteraan kita meningkat. Tetapi lupa kita bahwa dampak negatifnya juga, selain kita meningkat kesejahteraan dari perekonomian mungkin, tapi dari segi lingkungan kita semakin jelek kalau kita tidak hati-hati dengan itu. Baik, jadi membangun infrastruktur ada tahapan-tahapan. Bapak sudah tahu semua bahwa tahapan ada yang kita sebut dengan prakonstruksi, ada yang kita sebut dengan konstruksi, dan masa personal. Semua mempunyai dampak. Dampak baik itu meningkatkan menghasilkan, baik menambah penghasilan yang baik, namun di sisi lain negatifnya juga rusaknya ekosistem, pencemaran udara, pencemaran air, dan sebagainya. Kemudian secara fisik ketika membangun terganggu budaya lokal, ada getaran dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sebelum kita merancang atau sebelum kita merencanakan, perlu kita lihat dampak ini supaya dampak negatifnya kita bisa eliminir dengan baik, dampak positif kita terus tingkatkan. Walaupun kita tahu secara ekologis dia mempunyai dampak terhadap geofisik, kimia, terhadap nilai-nilai sosial budaya juga mempunyai komponen sosial budaya, termasuk kesehatan masyarakat. Yang geofisik menyebabkan stabilitas ekologi. Kalau kita tidak hati-hati akan terganggu, sementara kehidupan sosial budaya juga akan terganggu. Nah, oleh sebab itu saya tidak berpanjang lebar di sini, tapi saya ingin ingatkan, apapun yang kita bangun, dia akan memberikan dampak kepada lingkungan kita dari segi tata lingkungan. Ini kondisi belum ada pembangunan atau belum ada daerah-daerah yang kita bangun, kemungkinan akan terjadi 3 hal kualitas asli tanpa gangguan. Pertama, kualitas lingkungan itu dari awal naik, bagus dia, makin lama makin bagus. Yang kedua, udah mulai turun, makin lama makin turun. Nah, yang di bawah stabil saja. Dengan kondisi-kondisi ini yang akan diciptakan atau dirangkai, direncanakan oleh Pak Livian nanti dalam PGH, bisa kita lihat. Nah, kalau sudah kita ganggu atau kita rencanakan, kita laksanakan, maka kemungkinan akan terjadi kualitasnya ini, pada awalnya dia stabil, tapi setelah ada pembangunan dia berkurang. Yang pinggir kiri, yang di tengah, ketika awalnya biasa saja, kemudian ada pembangunan, tingkat bertambah kualitasnya. Yang kanan sama saja. Kadangkala kualitasnya yang bagian kiri di bawah turun, tiba-tiba naik lompat, atau sebaliknya. Dan yang tidak kalah penting, kalau tidak seimbang antara dampak negatif dan dampak positifnya, dua-duanya bisa sejalan. Baik, Bapak Ibu ya. Untuk itu, suka tidak suka, instrumennya di dalam tata lingkungan sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32, yaitu AMDAL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Tetapi karena bagian-bagian lingkungan itu tidak semuanya terkena dampak secara penting atau luas dampaknya tidak menyebar keseluruhannya, maka tidak semuanya wajib AMDAL. Kewajiban AMDAL tertuang di dalam Permen KLHK nomor 4 tahun 2021. Di situ dijelaskan, apabila mempunyai dampak penting, maka dokumennya adalah AMDAL. Yang tidak mempunyai dampak penting, dokumennya lebih rendah yang kita sebut dengan UKL-UPL. Yang tidak masuk kategori AMDAL UPL, maka dokumennya adalah SPPL. Bapak Ibu sekalian, kriteria dampaknya sudah jelas, dan saya ingin masuk kembali
pembangunan berkelanjutan melalui bangunan gedung hijau. Yang jelas, pembangunan berkelanjutan itu harus sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi sebenarnya induk dari pembangunan yang ada di Indonesia ini adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2006 ya. Itu 2007 tentang rencana tata ruang. Nah, hari ini atau belakangan dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja semuanya ada yang berubah. Tolong diperhatikan rencana tata ruang harus sesuai pembangunan yang akan dilakukan. Kedua, kebijakan pelindung pengelolaan itu sudah diatur juga oleh undang-undang. Kepentingan pertahanan, evaluasi secara holistik terhadapnya, rencana yang tidak mengganggu integritas ekologi, tindak lanjut atau menimbulkan gangguan terhadap kegiatan yang lain. Baik Bapak Ibu, kembali kita ke BGH. Karena topiknya hari ini adalah BGH, jadi ada pengantar bagaimana tata lingkungan melihat BGH. Bangunan gedung sudah saya jelaskan. Bangunan gedung hijau secara definisi sudah juga. Tetapi dalam bangunan gedung hijau ini ada kriteria-kriteria persyaratan-persyaratan yang perlu diperhatikan dan didesain dengan baik sehingga dia menjadi bangunan gedung hijau. Persyaratan itu memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam menghemat sumber daya air, sumber daya energi, sumber daya lainnya. Oke. Ya. Apa dasarnya? Ternyata dasarnya sudah panjang, peraturannya sudah banyak. Undang-Undang 28 tahun 2000 tentang bangunan gedung, Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lalu ada turunannya PP tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 17 nomor 2 17 itu, kemudian ada PP 21 tentang perubahan peraturan pelaksanaan Undang nomor 7 itu, 2017 itu, PP 16 tentang pelaksanaan 28 akibat adanya BGH, akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan permen seterusnya sampai ke bawah. Ada yang permen PU, ada juga permen non PUPR lainnya. Kamu kok sampai 2025 apa ya? Kalau Eko kalau normalnya kan 6 bulan. Dia boleh saya lihat kilometernya aja. Halo, yang bocor suaranya, Ayo sampai 2025 masih aman. yang bocor suaranya tolong Yang di bocor. Kalian jangan layu soalnya. host, tolong dikunci suaranya. Ya. Silakan Pak Carlo. Oke, baik. Prinsip BGH bagaimana? Tadi sudah di awal sudah saya sampaikan sedikit bahwa prinsip bangunan gedung hijau itu merumuskan kesamaan. Kesamaan apa? Kesamaan tujuan, kesamaan pemahaman, serta rencana tindak. Harus sama tujuan itu. Kedua, mengurangi penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Nanti Pak Lipian akan menjelaskan hal itu tentang bagaimana material yang dipakai. Kemudian pengurangi timbulan sampah, timbulan limbah, baik fisik maupun non fisik. Pengurangan penggunaan kembali atau reuse sumber daya alam atau sumber daya yang telah kita gunakan sebelumnya bisa dipakai lagi sehingga mengurangi yang baru. Penggunaan sumber daya yang bisa direcycle. Pelindungan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian. Mitigasi risiko, orientasi siklus hidup, inovasi teknologi, peningkatan kelembagaan dan sebagainya. Di depan sudah jelaskan. Itu prinsip di dalam BGH yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, lingkup BGH atau lingkup bangunan gedung hijau itu ada yang kita sebut bangunan gedung hijau baru atau yang sudah ada. Yang baru berarti yang akan direncanakan atau yang sedang direncanakan atau yang sudah ada bisa kita jadikan BGH. Yang kedua, hunian hijau masyarakat. Ini juga lingkup BGH. Yang ketiga, kawasan hijau. Jadi ada 3 lingkup pengaturan BGH di Indonesia. Standar penyelenggaraannya, bangunan baru ataupun bangunan yang sudah ada, kemudian melaksanakan prinsip-prinsip BGH itu, dan
mengenai pengenaan standar BGH pada bangunan gedung yang wajib mandatory ataupun yang disarankan rekomendasi. Nah, BGH yang mana, yang bangun gedung mana yang wajib untuk jadi BGH? Bangunan kelas 4 dan kelas 5, yaitu melebihi 4 lantai atau luasnya lebih dari 500 meter persegi. Kemudian bangunan gedung kelas 7 dan kelas 8, melebihi 4 lantai di atas 5.000 meter persegi. Bangunan kelas 9A di atas 2.000 meter persegi, bangunan 9B di atas 10.000. Nah, yang lain ada yang disarankan. Khusus bangunan gedung negara di atas 5.000, kalau Bapak Ibu teman-teman arsitektur atau teman-teman perencanaan dapat bangunan gedung negara, itu sudah wajib menjadi BGH baik dalam perencanaannya sehingga dia menjadi pilot project. Bapak sekalian, Ibu sekalian, persyarat BGH itu ada 5. Baik, pertama dalam program. Dalam program sudah direncanakan sejak awal. Tujuan strategi, langkah nyata, kebutuhan sumber daya untuk menuju bangunan gedung hijau. Kemudian yang kedua, ketika perencanaan teknis, membuat rencana teknis terkait mulai dari tahap perencanaan, pengembangannya, gambar kerja sampai menjadi dokumen. Yang ketiga, ketika pelaksanaan. Pelaksanaan juga kegiatan untuk mewujudkan fisik bangunan gedung hijau itu. Dalam pemanfaatan juga memerlukan pemeliharaan, perawatan yang materialnya mudah didapat dan hemat energi. Dan terakhir, 5, pembongkaran. Jadi kalau kita bicara bangunan gedung hijau, ada 5 yang harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Di dalam program, ada kesesuaian tapaknya sudah dimulai dari awal. Setelah sesuai tapaknya, bagaimana pengelolaan tapaknya? Nanti Pak Livian akan bicara pelaksanaan teknisnya. Kemudian ketika pelaksanaannya, bagaimana proses konstruksi itu betul-betul juga berpraktek berperilaku hijau. Termasuk rantai pasoknya juga rantai pasok hijau. Dalam pelaksanaan pengelolaannya, pelaksanaan konstruksi itu, organisasinya juga organisasi yang bergarisan bangunan hijau. Prosedur dan prosedur lain juga demikian. Penyusunan penghuninya juga bergariskan hijau. Nanti yang terakhir pembongkaran, ini mohon maaf, yang kelima adalah pembongkaran. Ketika bangunan itu dibongkar, juga harus mensifatkan bangunan hijau, sehingga prinsip dekonstruksi dan tidak terjadi pencemaran-pencemaran baik dalam pembongkaran tersebut dapat dilakukan dengan baik. Baik, Bapak Ibu, kepenyelenggaraan. Ada hal-hal penting di dalam penyelenggaraan itu. Tahap pemrograman, siapa yang membuat programnya? Satu, pemilik atau penyedia jasa komponen. Kalau pemilik dia ingin BGH, dia tidak mampu membuat sendiri, sediakan penyedia jasanya. Apa yang harus dilakukan? Mengidentifikasi sampai menyusun dari awal sampai laporan akhir. Laporan akhir itu tahap pemrograman dibuat dengan baik. Kemudian tahap perencanaan, siapa yang melakukan? Nah, lazimnya di Indonesia tahap perencanaan ini dilakukan oleh penyedia jasa berencana yang kompeten. Ketika pelaksanaan, siapa yang harus melakukan BGH itu? Pemilik dan penyedia jasa juga yang berkompeten. Pada tahapan pemanfaatan, siapa yang akan memanfaatkan? Tentu saja pemilik. Untuk memudahkan pemanfaatan itu dibantu bagaimana dia menyusun rencana pemeliharaan, pemeriksaan, dan sebagainya dibantu oleh penyedia jasa. Yang terakhir, pembongkaran. Kalau bangunan tersebut harus dibongkar, maka dia lakukan dengan baik, sehingga pembongkaran itu betul-betul berkaitan dengan bangunan gedung hijau. Jadi 5 hal Bapak Ibu semua yang menjadi bangunan gedung hijau dari segi tata untungan. Jadi sebenarnya apa untung ruginya bangunan gedung hijau ini? Dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada bangunan sebelumnya, bangunan baru sudah ada dirubah bangunan gedung biasa menjadi bangunan gedung hijau, ternyata biaya listriknya semakin rendah. Mungkin saja ketika dalam perencanaan awalnya listrik bahan material-material yang digunakan
lebih mahal investasinya. Tapi dalam biaya pengurangan utilitas, biaya bulanannya semakin berkurang biaya listrik. Biaya air juga demikian. Karena air yang digunakan sudah dihemat dengan baik, maka biaya air makin berkurang. Belum lagi biaya pemeliharaannya, biaya perawatan. Jadi teman-teman menemukan dengan adanya bangunan gedung hijau itu biaya berkalanya semakin berkurang. Yang kedua, dengan adanya BGH ini, hidup lebih sehat karena siklus udara yang masuk sudah diperhatikan. Siklus udara keluar, kondisi ruangan di dalam sudah kita perhatikan juga dengan membuka udara yang seluas-luasnya dari luar, mengurangi pemakaian AC yang terkurung itu, maka hidup akan lebih sehat. Selain itu, terjaga kualitas ruangan. Udara ruangan akan terjaga karena sudah ada sirkulasi yang baik. Yang berikutnya adalah jika bangun gedung hijau ini sudah diterapkan, biayanya biasanya harga jualnya akan lebih tinggi. Dan itu terbukti dari beberapa negara tertentu, setelah bangunan BGH, biayanya lebih tinggi dibandingkan sebelum dia menjadi BGH. Yang berikutnya, dengan kehidupan dan nyaman, maka gaya hidupnya akan lebih nyaman juga. Yang terakhir, menginspirasi kebanggaan. Bila saya sudah menggunakan BGH, ada rasa bangga karena dia peduli dengan keberadaan satu planet bumi ini. Dengan demikian, ada 5 hal untungnya bangunan kita lakukan dengan BGH. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, karena ini adalah bagian dari Pastali, detailnya nanti Pak Lipian akan lebih detail menjelaskan itu. Saya ingin singgah sedikit Bapak Ibu, bahwa Pastali ini adalah perkumpulan tenaga profesi tata lingkungan. Nah, Bapak Ibu yang mau bergabung, Pastali ini didirikan tahun 2017 yang lalu. Pendirinya para senior kita, ada Pak Endri Asna Abu Bakar, ada Rahmat Yudianto, ada Pak Aswandi, ada Pak Zainal Arifin. Kedudukannya di ibu negara RI. Karena sekarang masih Jakarta menjadi ibu kota, kalau sebentar lagi IKN menjadi ibu kota negara berpindah dari Jakarta, maka kedudukannya sudah akan pasti berpindah Pastali ini. Sifatnya khusus dan terpusat. Dia tidak mempunyai cabang di daerah provinsi dan dia dibentuk jika diperlukan dapat dibentuk di perwakilan di tiap provinsi. Tujuannya mempersatukan dan memperdalam rasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan ini, meningkatkan kemampuan ilmiah dalam keteknikan, meningkat kesejahteraan para anggota, memberi saran pikiran untuk pembangunan nasional, menjalin hubungan kerjasama antara anggota, melaksanakan usaha-usaha yang sah untuk mencapai capaian tujuan. Dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman dalam pembangunan IKN saat ini. Keanggotaan terbuka, jadi siapa saja Bapak ingin bergabung dengan Pastali, tidak dibungut biaya pendaftaran, pelayanan yang akan kami berikan, akan ada program pengembang profesi keberlanjutan, akan ada sertifikasi anggota SKA ataupun SKT ataupun SKK sekarang, dan akan ada uji kompetensi. Anggota biasa saja, berprofesi sebagai ahli tata lingkungan dan sanitasi, mendaftarkan diri secara sukarela sebagai anggota. Kalau anggota luar biasa, orang-orang yang profesi kesanitasian dan mendaftar secara sukarela, dan anggota kehormatan adalah orang-orang negara Indonesia ataupun warga asing yang mempunyai jasa besar terhadap kelangsungan pembinaan organisasi maupun dalam Pastali itu sendiri. Pastali punya kode etik, berjiwa kesatria, selaras antara kata dan perbuatan, lalu menjunjung tinggi norma dan etika profesi, selalu meningkatkan diri terhadap kemajuan teknologi dan pengabdian profesinya. Salah satu acara hari ini merupakan juga tujuan dari kode etik dan tujuan dari Pastali. Bapak Ibu, itu sekedar ringkas saja Pastali, tapi dari semua cerita saya dari awal itu, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah kita. Kita yang mulai merencanakan, mulai mengeksplorasi, mulai mengeksploitasi sumber daya alam untuk menjadi sumber daya buatan itu yang kegunaannya adalah kesejahteraan manusia kita. Oleh sebab itu, saya kutip Al Gore mengatakan,
Al Gore ini adalah wakil presiden waktunya wakil presiden Amerika Serikat waktu Bill Clinton menjadi presiden. Dia katakan, if you want to go quickly, then go alone. If you want to go far, go together. Di situ terjemahan kasar saja atau terjemahan harfiah saja. Jika Anda pergi dengan cepat, Anda pergi sendiri. Kalau ingin Anda pergi jauh, pergilah bersama. Karena dunia ini adalah masih jauh dan tidak akan mungkin dalam kiamat waktu dekat. Karena dari ciri-ciri yang diberikan oleh Rasul kita, sudah mendekati hari kiamat dia. Tapi diperkirakan kapan hari kiamatnya kita belum tahu. Kita masih menganggap kita akan pergi jauh. Planet bumi ini semakin banyak penghuninya, maka kita akan baru pergi bersama-sama. Oleh sebab itu, jangan pergi sendiri-sendiri. Go together. Baik, saya kira itu yang Bapak Ibu, Pak Idi, yang bikin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pengantar BGH dan menyinggung sedikit Pak Tali dari segi tata lingkungan bisa lebih memahami bagaimana bangunan gedung hijau itu harus kita wujudkan. Yang perencanaannya akan lebih detail diberikan oleh Pak Lipian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Carlo ya. Overtime sedikit tapi saya kira 45 menit masih wajar. Jadi tidak akan saya ulas terlalu banyak ya karena apa yang disampaikan Prof. Carlo ini sudah luar biasa. Bahasanya merendah ya, umum-umum saja tapi umum-umumnya seorang profesor tetap berbeda kan itu ya. Tetap dalam, tetap kita diingatkan bahwa BGH oke lah mungkin ada biaya yang dikeluarkan cukup relatif cukup banyak, tetapi ketika operasional malah nanti lebih murah untuk listrik, air dan seterusnya. Baik, saya kira itu dari sisi umum dan tata lingkungan. Berikutnya lebih teknis sedikit ya, khususnya dari sisi arsitektural. Bapak Dr. Livian Teddy ya merupakan akademisi dari Universitas Sriwijaya. Silakan Bapak, kurang lebih 30 menit. Oke. Ini luar biasa, peserta pelan-pelan 200 audiens ini, Prof. Carlo, Pak Livian, Teddy. Saya kira tadi hanya 160-150 ini ya. Silakan Pak Livian. Ini udah kelihatan? Ya, sudah terlihat Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Idi. Tadi sudah disampaikan ya prolog dari Prof. Carlo tentang dasar dari kenapa bangunan gedung hijau ini akhir-akhir ini lagi trending topik. Dan ada yang bocor suara? Tolong host dikendalikan. Ya. Dan pemerintah dalam hal ini PUPR sudah gencar-gencarnya melakukan memberikan sharing pengetahuan tentang prinsip perencanaan arsitektur bangunan hijau ini. Jadi bagi anggota TPA, anggota dari konsultan, ya kemarin sudah beberapa batch ya dilakukan di beberapa kota. Dan saya termasuk yang beruntung mendapat kesempatan tahun 2002 itu yang pertama kali ordo bangunan baru. Terus tahun 2003 kemarin juga dengan pelatihan hampir sekitar 1 minggu ya 5 harian ya melalui Zoom. Yang pertama itu offline di Surabaya, yang kedua melalui Zoom karena bangunan hijau ini tidak hanya dari perencanaan ya, tapi dari perencanaan, dari pembangunan, pemeliharaan sampai dengan pembongkaran itu termasuk dalam kategori bangunan hijau. Nah, ini saya akan bicara ini tentang perencanaan ya, perencanaan arsitektur bangunan gedung hijau. Sebenarnya ini lintas ilmu dari arsitektur, orang ME, orang sipilnya juga ya. Tapi dalam kaitan ini saya akan bicara tentang secara khusus saja tentang arsitektur bangunan hijau. Ya,
Nah, dalam bangunan hijau itu dia ada 7 ya, kriteria dalam desain bangunan hijau itu. Ya. Dari pengelolaan tapak, efisiensi penggunaan energi, efisiensi penggunaan air, kualitas udara dalam ruang, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah. Ya. Nah, kalau dilihat dari item-itemnya aja, mungkin sudah diketahui bahwa ini adalah lintas ilmu. Ya. Dan arsitektur juga tidak hanya pada pengelolaan tapak, tapi juga ada di item-item lainnya. Nanti saya akan bicarakan secara khusus. Nah, yang pertama adalah pengelolaan tapak. Ya. Nah, pengelolaan tapak maksudnya adalah untuk perlindungan terhadap sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam, terus kemudian aksesibilitas bagi pengguna, ada pengelolaan air hujan, pemanfaatannya, perlindungan air permukaan, dan pengelolaan vegetasi, tanah, dan kontrol terhadap erosi. Nah, setiap pengelolaan tapak ini ada 8 sub item ya, yang masing-masing item itu ada poinnya. Ya. Pertama adalah orientasi bangunan, kedua masalah aksesibilitas atau sirkulasi, ketiga itu bahan berbahaya dan beracun, rencana ruang terbuka hijau, penyediaan jalur pedestrian, pengelolaan tapak basement, penyediaan parkir, dan pencahayaan ruang luar. Saya akan bicarakan yang nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, 6, 7, dan nomor 8. Ya. Nah, nomor A1 ini yang pertama itu orientasi bangunan adaptif terhadap pola edar matahari. Ya. Salah satunya ada 2 pilihan. Yang A itu adalah bangunan dinding terpanjang menghadap arah utara selatan dengan sudut kemiringan paling banyak 15 derajat terhadap sumbu utara dan selatan. Jadi maksudnya ini supaya panas matahari itu tidak dominan ya pada area yang dinding yang luas. Sehingga kalau dia di sisi yang lebih kecil sehingga apa absorpsi dari panas juga minimal ya. Jadi itu ininya teorinya itu. Dan dia di sini ada aturannya. Jadi aturannya itu dia maksimal itu ada 15 derajat dari arah utaranya ya. Jadi tidak boleh melebihi dari 15 derajat kalau ingin mendapatkan poin ini. Poinnya hanya 1. Dan kalau seandainya poin ini dia tidak dapat, bisa ke poin yang kedua ya. Nah, untuk syarat pembuktiannya ya, itu adalah set plan dengan blok gedung-gedung, terus gambar ada perspektif bangunan, terus gambar yang menunjukkan ukuran panjang bangunan ya. Itu syarat pembuktiannya pada saat nanti ya sidang BGH ya. Yang B, bangunan yang dinding terpanjang yang menghadap arah timur barat dengan perbandingan lebih dari 2 kali panjang utara selatan dan melakukan rekayasa terhadap selubung bangunan, fasad dan atau bukaan pada timur barat. Jadi dia ada 2 ya. Pertama bangunan dinding terpanjangnya menghadap 2 kali dari arah utara selatan. Jadi sama seperti yang itu tadi, bahwasannya ya, mengharapkan bahwasannya eh, absorpsi dari panas matahari itu bisa diminimalisir ya, diminimalisir. Nah, rasionya 1:2. Nah, ini pembuktiannya ada gambar eh, perspektif bangunan, ada gambar detail fasadnya, dan ada perhitungan selubung bangunannya, OTTF-nya ya, OTTF-nya ya. OTTF-nya itu maksimal 35 watt per meter persegi ya. Jadi jangan lebih dari itu.
Terus A2-nya pengolahan tapak termasuk aksesibel dan sirkulasi ya. Jadi penutup atap dan perkerasan minimal nilai pantul mataharinya itu minimal 0,3 ya. 0,3. Nah, ini beberapa material ya nilai albedonya itu dari misalnya aluminium itu 0,61 ya. Berarti itu dia memantulkan ya. Terus nah ini untuk cara penilaiannya dari nilai albedonya berapa ya, luasnya berapa, nanti total nilai albedonya berapa. Jadi AN dikali LN. Ya. Terus perkerasannya lantai paving misalnya ya, berapa nilai albedonya, luasnya berapa, terus total nilai albedo berapa ya. Nanti baru dibagi ya antara total nilai albedo dengan luas ya. Nilai albedonya itu ya ini 0,4 ya, berarti masih memenuhi ya. Terus nah terus nilai jumlah luasan C-nya, nilai jumlah luasan tajuk vegetasi dibanding area tapak itu minimal 20%. Ya. Nah, itu poinnya 3. Ya. Jadi luasan tajuk dari tumbuh-tumbuhan selama ini kan kalau kita arsitek pembuat lanskap ya taruh-taruh ini aja. Tapi kalau di sini harus diperhitungkan berapa jumlahnya, berapa luas tajuknya nanti dibandingkan dengan luas dari tapak. Ya. Dan ini ada ya. Nah, seperti ini ya. Dari ada nambah kategorinya apa, yang nambah lokalnya apa, terus kategorinya itu pohon, subkategorinya pohon besar, ya. Jumlahnya berapa, area kanopinya luasnya itu berapa, ya. Terus cakupan hijaunya jadi antara jumlah pohon dikali dengan area kanopinya, ya. Jadi luasan dari tajuknya itu dia menaungi berapa, nah itu nanti dikalikan. Ya. Nanti dikalikan terus dapat berapa cakupan hijaunya itu nanti dibagi dengan total luas lahan ya. Nah, itu 20% ya memenuhi paling tidak harus lebih dari 20%. Ya. Nah, pembuktiannya itu ya persentase luas tajuk dengan luasan tapak, perhitungannya ya, gambar teknis ya yang lanskap memberikan rencana tata vegetasi dan sumber datanya ini ya sumber data pohonnya ini luasin sekian itu biasanya ada di di buku-buku lanskap ada juga seperti itu atau di buku fisika bangunan juga ada itu. Bisa di eh, bisa dikutip di situ. Terus rencana terbuka hijau atau RTA private ya. Jadi ada 3 pilihan ya. Kalau dia luasnya itu 10-20% itu poinnya 1 ya. Kalau 2 sampai dengan 50 itu 2 poinnya 2. Kalau 50% di atas 50% berarti poinnya 3. Tentu berarti semakin banyak RTH private-nya berarti semakin baik. Ya. Nah untuk area hijau grass block ya dihitung 30% ya, dari luas grass block karena grass block tidak seluruhnya hijau. Karena ada juga bagian dari betonnya. Ya. Terus area semak dan perdu dihitung 100%. Ya. Nah, vertical garden juga bisa dihitung ya. Vertical garden dan roof garden ya, dapat dihitung sebagai area hijau ya. Jadi luasannya juga bisa dihitung sebagai luasan area hijau. Ya. Nah, ini pembuktiannya itu site plan yang menunjukkan area hijau, area lanskap seperti perkerasan, dan area perhitungan luas area hijau persen versus luas lahannya. Nah, ini perhitungan area hijaunya ya. Jadi berapa semuanya dihitung ya. Terus ruang terbuka tadi direncanakan area hijau dapat diakses oleh publik. Jadi area hijau di daerah dalam suatu lingkungan bangunan itu
kalau dia bisa diakses oleh publik, dia mendapat nilai poin 1. Ya. Jadi tidak hanya untuk bangunan itu, tapi orang dari luar luar pun bisa menikmatinya, bisa mengaksesnya. Ya. Nah itu bisa dapat nilai poin 1. Terus direncanakan area hijau dapat diakses oleh publik, itu sama dengan tadi ya, area yang dapat diakses ya, penandaan, karena mungkin tidak seluruhnya mungkin karena mungkin sifatnya apa ya, bangunan perkantoran, tentu ada area-area yang tidak boleh dijangkau oleh pihak luar ya. Nah itu harus harus dialianisi ya, harus di harus dibatasi ya. Lengkap- Lengkapi kursi taman, ada persediaan gerbang masuk, ada persyaratan jalur pedestriannya. Nah ini kalau bisa dilihat di ini, di kemarin saya lihat di gedung PUPR itu, ya dia sangat bagus ya, sangat bagus dia membuat area RTH-nya itu untuk private, tapi bisa juga diakses oleh dari luar ya, dan dia memenuhi kriteria-kriteria yang ada di dipersyaratkan ini. Terus direncanakan melakukan penanaman vegetasi yang berfungsi sebagai peneduh, peredam, penyaring bau dan penyaring debu ya. Nah, ada dua pilihan ya. Vegetasi memiliki satu fungsi sebagai peneduh, peredam suara, penyaring bau dan penyaring debu, itu 1 poin ya. Vegetasi yang memiliki lebih dari satu fungsi sebagai peneduh, peredam, penyaring bau, itu berarti dia bisa mendapat 2 poin ya. Nah, ini bisa dilihat di tabel ini bisa dilihat di hasil-hasil penelitian juga dari jurnal-jurnal ya. Eh, jadi tidak terbatas hanya di tabel ini. Terus ada jalur pedestrian ya. Jadi memiliki jalur pedestrian dengan arah yang mengakses antara luar gedung menuju jalur masuk entran yang memenuhi persyaratan kemudahan ya. Jadi dari luar sampai ke dalam bangunan itu ada akses pedestrian, itu yang juga diperhitungkan ya. Dan ini syarat-syaratnya itu lebarnya 1,6, ada kalau berpotongan mobil Zebra, ada zebra crossnya, ada sign yang cukup ya. Terus dengan guiding block, ram dengan kurang lebih slope-nya itu kemiri dengan 7 derajat, dan tersedia parkir difabel dekat pintu masuk entrance-nya. Itu persyaratan dari pedestriannya ya, menurut Permen PU. Terus B-nya memiliki fasilitas pedestrian terhubung fasilitas publik, transportasi umum, jembatan penyeberangan, ruang publik, dan menuju persil sekitar dengan batasan paling jauh 400 meter. Jadi apa yang fasilitas publik yang menguntungkan dari area bangunannya ini. Misalnya apa? Misalnya ada terminal untuk transportasi umum, ya, ada jembatan penyeberangan, ya. Nah itu bisa mendapatkan poin, ya. Jadi berarti apa area itu memiliki eh, fasilitas publik ya, yang terintegrasi dengan area sekitarnya. Gitu. Ini tadi contohnya ya, ada terminal ya, halte untuk tunggu bus ya. Terus ada juga pengelolaan tapak basement ya. Dalam terdapat basement tidak melanggar koefisien tapak basement ya, serta tetap memperhitungkan kemudahan resapan air hujan ya. Kedalaman lapis basement 4 meter dari permukaan tanah. Apabila gedung tidak memiliki basement, maka dia mendapat nilai poin penuh, nilai 1 ini. Ya. Jadi juga ada diperhitungkan juga koefisien tapak basementnya. Ya. Jadi berapa luas basementnya ya, dibandingkan nanti dengan luas lahan. Ya. Itu juga eh, menjadi pertimbangan ya, dalam poin ini.
Terus penyediaan lahan parkir ya. Gedung direncanakan memiliki lahan parkir lebih kecil dari 20% dari gross floor area yang diizinkan atau memiliki sistem parkir mekanis ya. Kurang lebih 10% dari luas gross floor areanya ya. Jadi ya paling tidak ya memiliki lahan parkir dari 20% ya. Dia mendapat 2 poin ya. Lebih kecil dari 20% ya. Dan yang lebih bagus lagi kalau dia memiliki sistem parkir mekanis ya. Seperti di gedung PUPR itu dia memiliki sistem parkir mekanis ya. Jadi mobil masuk nanti dia naik ke atas teratur secara mekanis ya, secara otomatis ya. Terus poin tambahannya dalam hal parkir berupa basement paling banyak 2 lapis ya. Terus penyediaan kalau dia 2 lapis berarti 1 poin. Penyediaan parkir berupa pakaian vertikal sehingga mengurangi penggunaan atau kerusakan lahan. Misalnya gedung parkir, sistem parkir mekanis tidak boleh dalam bangunan gedung dengan syarat terlindung dari panas dan hujan. Nah itu 1 poin. Ya, jadi yang gedung parkir mekanis itu juga kalau terdapat pakaian mekanis mendapat 1 poin. Ya. Itu seperti yang di PUPR itu dia menggunakan sistem mekanis dia. Terus ada parkir sepeda. Ya. Rasio parkirnya itu paling tidak 1% dari jumlah penghuni ya. Jadi setiap tambahan 1% diberi nilai 1 dengan nilai paling banyak 3 poin. Ya. Jadi ya penggunaan sepeda ini juga dianjurkan ya, dianjurkan di BGH ini sehingga dia ada poinnya tersendiri ya. Jadi parkirnya untuk sepeda itu juga diperhitungkan sebagai tambahan tambahan poin kalau ingin mendapatkan kategori perencanaan BGH ya, bangunan gedung hijau. Nah juga memiliki shower bagi pengguna sepeda ya, dengan rasio 2 unit shower untuk 25 parkir sepeda ya. Jadi juga konsepnya jadi eh, orang yang bekerja ke kantor tersebut setelah meletakkan sepedanya kalau dia merasa kepanasan atau ingin mandi bisa menggunakan fasilitas dari shower ini. Terus bangunan di atas di bawah tanah atau air dan atau prasarana harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi ada kejelasan akses masuk dan sana keluar, rekayasa masuk udara dan cahaya alami ke dalam bangunan, rekayasa yang memungkinkan pandangan luar ke bangunan, keluar bangunan, penerapan efisiensi penggunaan air dan energi, memiliki pengolahan air sampah dan limbah ya. Dan yang bukan termasuk bangunan gedung tidak dinilai ya, kalau misalnya bukan kategori eh, bangunan ya. Kalau seperti bangunan ya bangunan kayak seperti LRT itu kategorinya bangunan ya. Kalau jembatan ya bukan. Nah itu terus yang berikutnya adalah efisiensi penggunaan energi. Nah intinya dalam efisiensi penggunaan energi ini untuk mencapai energi yang optimal ya. Jadi jangan tidak berlebihan juga tidak kurang ya. Terus mengurangi dampak lingkungan terhadap lingkungan, mengurangi biaya, program efisiensi penggunaan energi dari program konservasi energi dari bangunan, terus sebagai upaya sistematis untuk melestarikan sumber daya energi, ya. Terus terakhir adalah mendukung transisi energi dalam rangka ketahanan energi nasional, ya. Jadi untuk istilahnya ya penghematan energi lah. Dan di sini ada beberapa yang dipertimbangkan, ada diperhitungkan dalam meskipun energi ini. Pertama adalah selubung bangunan itu OTTF dan RTF-nya 35 watt per meter persegi. Jadi selubung bangunan dan selubung atap itu maksimal 35 watt per meter persegi. Terus sistem ventilasi, ya, apakah dia ventilasi mekanis atau kan pengalihan eh, ventilasi buatan atau alami. Terus sistem pengolusan udara, sistem pencahayaan, sistem termosi dalam gedung, perhitungan efisiensi energinya. Nah, ya, selubung bangunan memiliki OTTF RTF paling tinggi 25 watt, itu mendapat 5 poin ya.
Apabila bangunan tidak direncanakan tidak menggunakan AC, dia mendapat langsung 5 poin ini penuh. Ya. Jadi setiap setiap dinding ya. Tapi di sini OTT-OTT ini hanya untuk ruangan yang dikondisikan ya. Yang tidak dikondisikan ya tidak perlu diperhitungkan dalam OTTF ini dan RTTF ini ya. Dan ini kalau dia diperhitungkan, dia seluruh areanya, area mana yang dia masuk, kemungkinan radiasi matahari ya. Di sini ada utara, timur laut, ya, konduksi melalui dinding, bukaan, radiasi melalui bukaan, ya, totalnya berapa, OTTF-nya berapa. Ya. Dan ini kalau kami kemarin sudah disiapkan ini sama PUPR ya, Excel-nya, ya. Jadi tinggal diperhitungkan aja apa luasan dindingnya, terus materialnya ya dari jendela tersebut. Dan bentuknya juga, itu juga diperhitungkan, itu ada nilainya juga. Ya. Nah ini perhitungan UTF ya. Ya, jadi antara original ya dengan yang apa yang mau didesain ya. Jadi ada perbedaannya berapa itu nanti biasanya diminta itu. Ya, jadi ada original desainnya berapa, alternate desain 1, 2-nya, 3-nya berapa gitu. Ya. Nah, terus selubung bangunan ya. Jadi rasio ya, antara jendela dengan dinding juga diperhitungkan ya. Bila kurang dari 30% ya. Apabila bangunan tidak dikerjakan menggunakan selubung dasar maka dia mendapat nilai penuh 4 poin ya. Dari sini jadi area bukanya berapa, luas pasat area utara itu berapa, dapatlah rasionya. Terus nah, bangunan ruangan-ruangan lengkap dengan sistem pengendusan harus direncanakan, namun direncanakan untuk tidak mengkondisikan sebagian atau seluruh ruang pasif ya, koridor, lobi, toilet dalam lengkap Islami atau sehingga tetap memenuhi kenyamanan termal. Itu 3 poin. Jadi gedung-gedung yang ruangan-ruangan yang tidak di kondisi udara ya, tapi harus melengkapi dengan ventilasi atau ventilasi mekanis ya seperti koridor, lobi, lift, toilet ya. Nah, itu sehingga tetap memenuhi kenyamanan termalnya itu mendapat 3 poin. Nah, ventilasi alami itu minimal 5% atau 10% ya. Dari luar lantai seluruh lantai 5% ini kalau tidak salah rumah tinggal ya. 10% itu biasanya untuk bangunan misalnya perkantoran ya. Tuh. Nah, ini ya eh, apa kebutuhan ya ventilasi mekanisnya itu berapa pertukaran udaranya ya, toilet itu berapa ya, terus spesifikasi exhaust-nya itu berapa ya, itu ada standarnya ini. Di SNI ada ini standar ventilasi alami ini bisa dilihat di SNI tersebut. Nah ini ya, jadi ventilasi alami ventilasi mekanis ya, eh, fresh air-nya itu ya ada di SNI-nya. Jadi ketika menggunakan PNS, fresh air-nya berapa yang digunakan ya. Terus sistem pengisian udara ya AC 25 derajat ya plus minus 1 derajat lah ya. Terus kelembapan relatifnya 60% ya. Plus minus 10% atau nah itu kalau tidak menggunakan ya berarti dia harus mendapat nilai penuh. Dan itu ini apa dimasukkan ya di dalam RKS. Ya. Jadi ketentuan ini dimasukkan di dalam RKS ya sehingga sebagai bukti dalam itu dalam perencanaan ya, pembuktian dalam perencanaan. Terus pencahayaan buatan. Nah, ini kita biasanya kalau arsitek ya asal taruh aja ya, asal manis tapi jarang diperhitungkan berapa lux standarnya ya. Jadi tidak hanya estetika, tapi juga standar looks-nya itu
diperkirakan juga, dihitung juga sesuai dengan apa fungsi dari bangunan tersebut. Ya. Dan ini densitasnya itu ya kurang lebih 7,53 watt per meter persegi itu standarnya. Dan ini outputnya Dialux ya. Jadi kemarin PUPR ya menganjurkan untuk perhitungan apa lampu ini yang menggunakan program Dialux. Program Dialux ini bisa diunduh ya, bisa unduh di di internet ya, karena gratis dia ini, tidak berbayar, cuma memang filenya agak besar ya, ya, mungkin butuh 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 komputer yang kuat ya, karena perhitungannya kalau dia semakin kompleks semakin lama ya. Kalau dia 10 lantai itu dihitung secara bersamaan, nah itu dia butuh sumber komputer yang cukup kuat gitu. Nah, pencahaya botan satu saklar ya, lebih kecil daripada 30 meter persegi. Ya, jadi satu saklar itu area apa? Area lampunya itu ya kurang lebih ya 30 meter persegi, tidak lebih dari itu. Ya, di seperti itu. Terus ada sensor ya, pencahayaan pada ruang dan posisi tertentu, terutama daerah seperti di apa di area musola atau di daerah musola, di daerah WC ya. Jadi kalau nggak ada orang ya dia mungkin redup atau mati, atau kalau ada orang yang dia hidup ya. Cuman ini kemarin waktu pelatihan itu kadang-kadang ada kendala, terutama yang di ruangan yang ini apa yang ruangan yang aktif ya, ruangan aktif itu agak sulit ininya apa kalau dipasang sensor itu. Makanya kadang-kadang dimatikan oleh pihak pengelolanya ya. Karena ya apa dia keluar gitu kan sifatnya apa terus menerus kan, tidak seperti toilet itu yang kadang-kadang ya. Tapi kalau di ruangan yang aktif agak sulit ini kalau dipasang sensor orang itu. Terus, nah daylight ya, terutama antara daylight dan non-light dan daylight ya, eh, lampu-lampu yang di dekat jendela itu dipisahkan ya dengan lampu-lampu yang agak ke dalam ya, sehingga ketika siang hari itu yang daylight itu bisa dimatikan di daerah yang dekat jendela ya. Nah, makanya disebut ada zonasi ya, zonasi pencahayaan alami, dan itu harus harus dipertimbangkan, atau bisa juga menggunakan sensor ya, sensor. Jadi ketika terangnya cukup itu dia bisa mati di daerah tersebut, kalau dia kurang dia bisa hidup sendiri. Terus nah ya, dan kemudian sensor itu saya Lux ya, itu ada poinnya juga. Jadi kalau kita ingin menggunakan sensor itu jauh lebih baik ya, menggunakan sensor ya. Mana yang di daerah yang ini pinggir tadi, mana yang daerah tengah ya. Izin Terus Pak Livian, perhitungan, bisa dipercepat Pak? oke. Ya, oke. Ya, penghemat Ya. energi ya, ini juga diperhitungkan, itu ada 5 poin ya berdasarkan standar ya. Terus perhitungan konsumsi energi itu dia ada sistem lighting ya, terus sistem yang lainnya, dan sistem AC ya. Nah, untuk yang ini untuk seluruh ruangan, sedangkan yang untuk cooling ini, load itu hanya untuk daerah yang ber-AC saja. Nah, penggunaan listrik sumber energi terbarukan itu juga mendapat poin ya, misalnya dengan solar cell ya. Terus penggunaan material ramah lingkungan ya. Nah, ramah lingkungan ini ada dua ya, yang penggunaan material berbahaya, penggunaan material bersertifikat. Nah, yang dua ini yang menjadi concern kita di arsitektur ya. Jadi RKS, di dalam RKS menggunakan material cat sesuai. Jadi cat itu harus
disebutkan di RKS bahwasannya dia tidak boleh mengandung bahan-bahan yang mengandung pencemaran, ya. Itu disebutkan secara gamblang di RKS-nya. Terus kalau menggunakan bambu itu bambu kayu perekatnya itu jangan menggunakan yang berbahan berbahaya, ya. Itu juga dicantumkan di RKS. Terus menggunakan cat, ya. Nah, cat itu juga bahannya tidak boleh dari bahan berbahaya, itu juga dicantumkan di RKS. Terus material beton menggunakan bahan baku yang berasal dari sumber lokal maksimum, ya, 1000 km dari sumber pabrik. Jadi ya boleh dia menggunakan bahan lokal, ya. Jadi intinya seperti itu. Itu juga disebutkan di dalam RKS, ya. Terus pabriknya, semennya itu menggunakan sistem manajemen lingkungan, itu juga diperhitungkan, ya, di RKS. Terus penutup dinding, ya, dari sumber lokal, ya, 1000 km. Jadi pemanfaatan bahan-bahan lokal, ya. Itu juga disebut dalam RKS. Penggunaan kayu, ya, tentu yang ilegal, ya, bukan yang illegal lodging, ya. Jadi yang ilegal, yang resmi. Terus rencana penggunaan daur ulang itu juga mendapatkan poin, ya. Terus cat, ya, dengan manajemen lingkungan ISO 14001 atau yang lebih yang terbaru itu juga dicantumkan di RKS, ya. Penutup atap, ya, tidak boleh mengandung yang bahan beracun, itu juga disebutkan dalam RKS. Terus rencana penggunaan material berbasis limbah, ya. Jadi tapi sudah memenuhi ketentuan, ya. Itu juga bisa mendapatkan poin di sini. Terus yang ini yang TKDN, ya. TKDN ini ya tentu penggunaan bahan dalam negeri. Ini juga 40% minimal, ya. Itu mendapatkan 2 poin, itu juga disebutkan dalam RKS. Itu saja yang saya bisa sampaikan karena ini memang materinya sangat banyak. Kalau bicara secara detail ya mungkin waktunya tidak mencukupi. Waktu itu aja, terima kasih. Saya kembalikan ke Terima moderator. kasih kata dia Pak Pokoknya. Baik, terima kasih Pak Dr. Livian Teddy, luar Tiga biasa, tanya jawab aja. cukup teknis dan detail, ya. Saya sepakat dengan Pak Teddy, sebenarnya sangat panjang, ya Pak, ya. Cuma karena ada batasan waktu, tadi sedikit dipadatkan. Oke, sesuai rencana untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Sebelum ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi saya memberi kesempatan kepada yang raise hand dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau belum ada, saya ke kolom chat dulu. Prof. Carlo, masih ready, Prof? Siap. Ya, baik. Oke, ada beberapa pertanyaan. Ini entah pertanyaan atau komen ini minta, ya. Yang pertama dari Bali ini nampaknya Bapak Insinyur I Gusti Ngurah Putrawan, ya. Perencanaan Bali berkonsep Trihita Karana, memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan. Ya, ini saya mengartikannya setengah bertanya, setengah minta pendapat ini. Mungkin bisa dikomentari dari Prof. Carlo dulu. Sekedar komentar saja. Siapa tadi ini Pak? Nggak kelihatan saya. Siapa yang menyebutkan gitu di Bali ya? Ya, Yang di perencanaan Bali. Bali berkonsep Yang Trihikarana, nanya orang dari Bali. yakni Orang dari Bali memanfaatkan nanya. sumber daya alam berkelanjutan. Nah, mungkin Ini mohon nasional, dikomentari ya. saja. Bukan nasional seluruh Indonesia. Mohon maaf tidak paham dengan Yang ikut 200 level orang. pasti bagaimana cara pembangunan yang Ada dimaksudkan. kurang nih. Tapi yang jelas Nggak berapa tuh? memanfaatkan, ini bocor juga ya. Lalu yang bocor suaranya, host tolong ditutup. Ya, lanjut Prof. Memanfaatkan sumber daya alam itu bagus sekali ya. Apalagi tadi di awal ada reuse, menggunakan kembali, recycle, menggunakan yang bisa kita lakukan recycle, kita gunakan kembali, itu sangat baik. Atau disebut dengan 3R. Jadi
kalau Bali sudah menggunakan itu menurut saya bagus sekali. Tapi bagaimana konsepnya? Mohon maaf saya tidak mengetahui apa yang dimaksud itu gitu. Mungkin Pak Lipian Oke. sebagai arsitek gitu. Ya, Tapi secara baik. ada berkaitan dengan pengelolaan material dan sebagainya itu sangat bagus. Apalagi kita mengandung dengan recycle, reuse, reduce dan sebagainya. Itu komen saya, Pak. Baik, ya. Pak Livian, komennya? Oke, terima kasih Pak Idi ya. Mungkin dari Pak Gusti ya, ya memang banyak kearifan-kearifan lokal ya yang ada di Indonesia ini. Karena intinya mereka nenek moyang itu ingin bersatu dengan alam ya, tidak mau melawan alam karena akan merugikan mereka sendiri. Dan mungkin dia salah satu yang di Bali itu sebenarnya banyak banyak banyak, setahu saya banyak konsep-konsep konsep-konsep local wisdom yang ada di Bali ini. Tapi tidak hanya di Bali, di di Indonesia bagian yang lainnya juga banyak juga yang menerapkan kearifan-kearifan lokal yang sejalan dengan dengan BGH kita ya. Jadi itu bisa dikembangkan saja, Pak Gusti. Terima kasih. Baik, ya. Saya kira sebatas komen ya. Berikutnya ada yang sudah raise hand, tapi satu pertanyaan lagi dulu sementara di kolom chat dari Bapak Fadli. Apakah yang dimaksud dengan luas tajuk sama dengan RTH atau ruang terbuka hijau? Ini keduanya sama-sama pantas untuk menjawab nih saya kira. Saya balik dulu mungkin dari Pak Dr. Livian, silakan Pak. Luas tajuk samakah dengan ruang terbuka hijau? Oke. RTH itu ruang terbuka hijau itu private, jadi di dalam di dalam bangunan itu berapa persen yang RTH-nya? Kalau luas tajuk itu dia luas ininya pohon kan memiliki daun segala macam bercabang punya daun. Nah itu kan kemampuan dia menaungi itu sebut dengan tajuk ya, luas tajuknya. Dan setiap misalnya pohon beringin mungkin bisa aja 10 meter, ini 10 meter persegi ya, 10 meter ya katakanlah diameternya 10 meter ya kemampuan dia. Nah kemampuan dia menaungi itu yang disebut dengan luas tajuk. Dan antara antara tumbuhan satu dengan tumbuhan lain bisa berbeda ya. Nah itu biasanya di di tabel tadi ada beberapa jenis bangunan, jenis tumbuhan dan luas tajuknya ya. Berapa itu karena nanti dihitung satu-satu ya, dihitung satu-satu berapa pohon yang jenis ini misalnya dan berapa pohon jenis ini luas tajuknya berapa, nanti keseluruhan luasnya itu dibandingkan dengan luas tapak itu disebut dengan persentase luas tajuk. Seperti itu Pak Idi. Iya, baik. Saya kira clear ya jawaban dari Pak Dr. Livian. Jadi tidak saya izin, tidak saya lempar lagi ke Prof. Carlo. Ini sudah ada dua penanya yang antri untuk present sebelum nanti saya balik ke fitur kolom chat. Yang pertama Pak Luki TPA. Waduh. Oh, aduh Pak Luki sahabat juga ini. Ya, kok namanya berubah ini? Ya, sorry. Penilai ahli. Ya. Silakan Pak. Singkat padat Pak. Ya. Ya, singkat ya. Jadi makasih Pak Edi. Ini mau nanya begini, apakah sudah ada penelitian tentang material pembentuk suatu bangunan? Jadi saya lagi persiapan untuk buat suatu prototipe rumah sederhana yang memenuhi BGH. Apakah sudah ada penelitian? Jadi kalau sudah ada penelitian material apa saja yang mendukung BGH, mohon dibagikan. Demikian Pak. Oke, baik. Ya, dari Prof. Carlo mungkin mau ini menjawab dulu. Silakan Prof. Saya belum ada penelitian hal itu, Pak. Belum Apa tadi ada, Pak Luki ya? Saya mohon maaf belum melakukan hal itu. Karena biasanya teman-teman arsitek yang lebih getol melaksanakan hal itu gitu. Oke, baik. Bisa ini ditambahkan Pak Dr. Livian, silakan. Oke, Pak Luki. Untuk material bangunan ini sudah ada Pak material ini ya, sudah yang mendukung BGH ini. Jadi misalnya dari jenis cat. Nah, cat itu yang tidak beracun berarti harus ada sertifikatnya biasanya.
dari produsen cat itu bahwasannya dia menunjukkan bahwasannya material dia itu ramah lingkungan. Terus misalnya apa di semen misalnya, ya juga menunjukkan bahwasannya apa yang dia itu bisa ramah lingkungan, dan itu bisa dilihat dari sertifikatnya seperti itu. Kalau menggunakan bangunan-bangunan industri ya, bangunan industri. Tapi kalau untuk yang bangunan-bangunan yang material bangunan, karena ini juga belum begitu banyak Pak Luki yang yang mensupport ini, makanya pemerintah juga menggalakkan bahwasannya industri juga harus mensupport ini, ya, mensupport ini, ya. Kalau sehingga tujuan BGH itu bisa tercapai, karena eh, material bangunan ini merupakan bagian dari poinnya ya cukup banyak juga ini kalau ingin mendapatkan suatu bangunan itu dikategorikan perencanaan bangunan itu kategori BGH, seperti itu Pak Luki. Lembaga Bisa. sertifikasinya apa, Prof? Kenapa Pak Luki? Lembaga sertifikasinya apa? Yang memberikan sertifikat itu siapa, Prof? Nanti. Nah, BGH ini dia berkaitan dengan TPA, Pak Luki. Nanti ketika dia mengurus IMB, nanti kan tim dari TPA ini juga ada tim yang BGH, Nah, nanti yang mengeluarkan sertifikatnya itu kepala dinas, biasanya kepala dinas. Bukan, maksudnya Prof, maksud saya material itu yang memberikan sertifikat dia sebagai kelayakan Ramah untuk lingkungan gitu ya. ya, itu siapa, Prof? biasanya dari ininya, dari pabriknya, ya. Tapi juga nanti ada juga dari independen juga, biasanya ada dari, atau dia meng-hire lab independen untuk menjelaskan, membuat sertifikat bahwasan dia itu kategorinya yang bahan bangunan yang dijual itu sesuai dengan kategori yang ramah lingkungan. Seperti itu Pak Luki. Oke, makasih, Prof, makasih. Ya, baik, saya kira clear. Berikutnya dari Pak Arif Heruswasono. Silakan Pak, singkat padat. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi pertanyaannya hampir sama kayak Pak Luki, cuman tadi udah dijawab yang berkaitan dengan bahan material. Yang pertanyaan kedua ini yang kaitannya, kemarin kan kita ada permasalahan ini Pak, yang agak nyenggol ke BGH ini ke KDH, ke perizinan itu bangunan. Nah, itu kan apa namanya? Kita ya mungkin agak nyenggol, ini agak nyenggol ke BGH-nya, tapi ini bagian yang tidak terlepas dari bangunan. Dari ada KDH sama RTH. Nah, kita kan merencanakan atas tuh kita buat apa namanya, ruang terbuka tadi taman. Terus, nah itu kita ajukan tuh bagian dari KDH. Cuman ternyata dari pemerintah daerah setempat itu nggak masukkan dalam KDH. Ini masuk ke dalam masih apa namanya, masuk di dalam apa namanya, masih bangunan tertutup, berarti tidak bisa dihitung KDH. Nah, di tempat kota yang lain itu mah dibolehkan gitu. Jadi ini ada saya kasus di satu kota di Surabaya, yang satu kasus itu di kota Semarang, kalau nggak salah ya sekarang itu. Dan Semarang dibolehkan lah, kok yang di Surabaya nggak boleh. Nah, ini kan terus akhirnya timbul pertanyaan, loh, apa bedanya RTH sama KDH ya? Nah, kan itu kan untuk mendukung di BGH-nya itu. Gitu kurang lebih apa namanya, gambaran saya. Jadi bawahnya itu saya bangun basement gitu. Nah, di basement kok dianggap lagi. Gitu. Sedikit tanya teknisnya. Hostnya Terima kasih. tolong ada suara bocor ditutup. Ya. Oke, baik ya. Jadi BGH dan koefisien ya Pak ya, KDH ya. Silakan Pak Livian bergantian mungkin ya. Oke, Pak Arif, ya itu mungkin itulah namanya, kadang orang menerima sesuatu itu bisa beda persepsi ya. Kalau udah beda Satu persepsi ini, aturan yang sama, persepsi di iya, kota beda-beda itu. iya itu makanya beda-beda persepsi. Pada ya intinya KDH dengan RTH itu ya tujuannya sama, bahwasannya jangan semua suatu site itu ditutupi dengan bahan yang tidak menyerap lah kan, intinya di situ kan. Jadi masih ada ruang hijaunya,
ya. Jadi masih masih berhubungan dengan dengan sustainable lah. Ya tapi ya itulah, kita nggak bisa nggak Nah, bisa padahal memaksa materialnya kita usahakan pemahaman material yang seorang hijau, dengan ini. material yang ya istilahnya sustainable ya. Masih Iya. kena izinnya itu enggak boleh. Itu lucu. Ya kadang Lucunya kan itu. dilema juga kalau kita berkeras malah nggak keluar nanti Iya, izinnya. mana emang nggak dikeluarin izinnya ya sudah. Ya Ya, gimana ya lagi harus udah kadang ngalah. ya udah Kan, manut ya kan yang penting. pertanyaan ini tadinya loh. Ini terus yang benar itu yang mana ini? Oh, Ya, oke, RTH, oke. apakah itu masuk bagian KDH atau KDH bagian dari RTH? Hmm, Nah, iya, ini iya. terengkel-engkelan juga sama Pemda setempat. Daripada nggak keluar ya saya jangan ngikuti, akhirnya mau motong basementnya yang dikurangi supaya masih dapatkan izin KDH tadi. Ya, ya, ya. Gini, Ya, gini. Itu intinya baik. sama ya Pak ya? Intinya Ya sebenarnya sama ya? sebenarnya iya, iya. Oke, Ya. oke, oke. Mungkin Prof. Carlo ada Ada ini. pendapat lain atau melengkapi, silakan. Iya, persepsi kadang-kadang memang berbeda, tapi pada tujuannya sama gitu ya. Tapi kadang-kadang gini Pak, ada batasan-batasan juga di situ yang kita sebut dengan daya dukung, daya tampung. Mungkin Mm-mm. saja pada kawasan tertentu itu sudah jenuh dalam hal itu. Nah, oleh sebab itu dia perlu dia lakukan aturan-aturan. Apalagi kalau di dalam RDTR kan ujung-ujungnya kan ada peraturan itu. Iya. Itu di dalam sebenarnya dalam melakukan hal itu harus dilakukan KLAS, kajian lingkungan strategis, yang mensifatkan ada 6 kegiatan atau yang 6 yang harus dipertimbangkan. Salah satunya daya dukung daya tampung. Hmm. Itu bendara saja kan berbeda daya dukung daya tampungnya itu Pak dengan tempat yang lain yang tidak ada bendara gitu. Saya kira itu Pak Arif. Oke, oke, oke. Jadi dimaklumi dan dipahami bahwa ada sesuatu yang ada batas tertentu gitu. Oke. Kecuali medannya sama, lalu kawasannya sama, lalu berbeda, itu mungkin perlu dipertanyakan. Iya, ini beda kota, beda peraturan, beda aplikasi. Ya, ya. Oke, terima Baik. kasih atas Baik Pak Arif Heru Swasono, mudah-mudahan sedikit tercerahkan ya, atau syukur-syukur tercerahkan total. Baik, ini masih ada yang resen, Pak Hengki Wijaya. Silakan Pak Hengki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu, kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang pertama, kami ingin menanyakan pada Prof. Carlo, Pak. Jadi sehubungan dengan tinjauan bangunan gedung hijau ini memang kalau dilihat dari penjelasan Prof tadi itu kan memang menyangkut stakeholder secara keseluruhan ya, termasuk juga para artinya dalam hal ini regulator sendiri, termasuk juga eh, sifatnya developer ya atau owner atau yang membangun itu sendiri. Nah, sejauh ini berapa banyak di daerah yang saat ini sudah diterapkan itu ya ketentuan bangunan berstandarkan gedung hijau gitu Pak ya di daerah terutama di provinsi yang ada di Indonesia ini. Kemudian pertanyaan saya mengenai teknis mengenai eh, sudut pandang arsitek tadi itu ya. Jadi yang dijelaskan sama eh, Pak Dokter Lipian Teddy tadi, itu saya melihat memang di dalam tinjauan arsitek ini eh, poinnya itu masih beberapa hal yang menurut saya perlu dibedah lagi Pak penjelasannya, karena memang eh, tadi contohnya kayak fasad tadi Pak Bapak jelaskan ada RTTV gitu ya. Nah RTTV itu kami belum jelas tuh Pak, karena namanya roof transfer thermal value-nya Iya. itu berapa, kemudian itu apa aja materialnya gitu ya, kemudian bagaimana contoh kasusnya gitu. Kalau OTTV mungkin buat kami sudah pernah ada beberapa yang kami tinjau gitu Pak ya, termasuk saya juga sudah melaksanakan pembangunan gedung perkantoran berstandarkan green building Pak ya. Iya. Nah itu mohon pencerahannya eh, Pak Teddy gitu ya. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih Pak Edi selaku moderator. Ya, terima kasih. Satu persatu mungkin bisa menjawab. Silakan Prof. Carlo dulu. Ya, makasih Pak Engki ya. Berapa banyak sudah diterapkan? Data pasti saya tidak tahu pasti Pak, berapa banyak sebenarnya.
Tapi sekarang kecenderungannya orang-orang yang, terutama orang-orang yang menyadari betapa pentingnya BGH ini, mereka sudah banyak yang merubah rumah biasa menjadi BGH. Yang tadi salah satu keuntungannya tadi di awal saya katakan, keuntungannya biaya operasionalnya jadi murah, listriknya yang selama ini mahal bakal berkurang, air minumnya selama ini mahal jadi berkurang dan sebagainya. Nah, di dalam aturan yang ada sekarang memang kita ini dipaksa sepertinya, terutama bangun pemerintah harus dipaksa sekarang. Bangunan pemerintah dipaksa untuk menjadi BGH. Karena menyadari juga tadi biaya personalnya lebih mahal daripada biaya awalnya. Tapi perlu disadari bahwa biaya investasinya kalau kita hitung-hitung BGH ini malah lebih mahal daripada bangunan biasa yang tidak BGH. Karena semuanya harus kita perhitungkan. Pak Lipian mengatakan tadi ini harus ada ini, harus ada ini. Dan itu juga material-material yang digunakan juga harus hemat. Tapi intinya BGH adalah bagaimana menghemat energi, menghemat sumber air minum atau air yang kemudian mengurangi limbah-limbah, mengurangi limbah sampah, limbah air limbah yang ada di rumah. Kalau BGH, air black water dan grey water itu harus diolah, bisa digunakan kembali. Paling tidak black water bisa digunakan untuk penyiram tanaman. Gitu, Pak Hengki. Dari itu di peraturan yang baru itu untuk bangunan kelas 1A ya sudah mulai yang lebih 70, kalau salah saya 72 meter lebih itu diharapkan BGH supaya energi itu semakin kurang ya, semakin berkurang dipakai. Saya detailnya saya tidak, mohon maaf saya tidak punya data Pak Engki. Tapi kalau Iya, kota besar sudah banyak ya, Jakarta ya sudah banyak itu. Tapi yang dari awal ordo perencanaannya yang saya tahu adalah gedung PUPR. Tapi gedung BCA itu gedung bangun biasa menjadi BGH. Dan sekarang mereka ada yang sudah ada yang mendapatkan medali-medali yang peringkat utama dan media. Itu Pak Engki yang bisa saya ya. jawab, Engki. Izin Prof, izin Pak Moderator. Jadi menurut saya kalau untuk saat ini kan peraturan Pergub ya, contohnya di beberapa daerah sudah menerapkan bangunan non standar dengan bangunan standar gitu ya. Katakanlah bangunan negara itu bangunan kantor gubernur gitu ya. Ya. Nah itu ada bangunan yang standar, ada yang non standarnya gitulah. Kalau untuk, saya kira untuk implementasi daripada sudut pandang daripada bangunan gedung hijau ini mungkin bisa dikategorikan adanya tambahan investasi ya, Prof ya. Ya, Mungkin ya, jadi pasti Pak. menjadi bangunan Benar. non standar gitu ya, Pak Ya. Idi ya. Mungkin Iya. beliau juga lebih paham gitu ya. Karena kan secara pembiayaan tadi menurut Prof itu kan ada tambahan biaya lagi gitu ya di inisial investasinya gitu ya. Ya. Ya, yang Oh, jelas kalau bangunan biasa sekarang itu dirubah menjadi BGH, ada hal-hal yang perlu diganti, ada yang perlu dieliminir. Ya. Contoh saja lampu mungkin ya, lampu listrik. Harusnya dulu harus pakai bola biasa, harus daripada LED dan sebagainya. LED kan lebih mahal sebenarnya Pak daripada bola biasa. Air juga begitu. Air yang selama ini black water dan grey waternya tidak pernah diolah, sekarang diolah. Ketika diolah itu meningkatkan biaya, tetapi secara efektif dia juga menyimpan air. Bila ada kekeringan kita bisa simpan dengan itu. Kalau BGH juga air ya, pengelolaan air misalnya yang lain. Air hujan itu tidak boleh lagi dibuang ke langsung ke drainase. Tapi setidaknya BGH itu air hujan itu yang dari atap itu ditampung dan biarkan dia berada lama-lama di dalam halaman rumah kita, tetapi dia tidak merusak. Itu prinsipnya. Dan demikian tidak langsung terbuang, runoff-nya berkurang. Ketika runoff-nya berkurang dan kita tampung di halaman rumah, kalau tidak dengan biopori atau yang lain, itu menguntungkan. Apalagi kalau kita menggunakan air sumur dangkal untuk air minum, itu luar biasa Pak Engki. Jadi prinsipnya memang ketika kita merubah bangunan yang sudah ada menjadi BGH, kita perlu investasi tambahan. Tapi penelitian teman-teman mengungkapkan bahwa ketika itu sudah terjadi, biaya operasional, biaya pemeliharaannya sangat murah dibandingkan sebelumnya. Oleh sebab itulah orang banyak sekarang mau merubah bangunan-bangunan biasa menjadi BGH. Itu Pak Engki.
Iya. Noted, Pak Oke Prof. ya, Pak Terima Hengki, kasih. saya kira tadi ada Ya, pertanyaan juga buat Pak Livian, mungkin silakan. Oke, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Mengenai OTTF dan RTF pada prinsipnya hampir sama saja, Pak. Itu bisa kita lihat di apa juknisnya ya di Permen PUPR nomor 21 itu eh ya luas. Jadi luas atapnya ya, terus U value-nya, terus sigma T-nya, perbedaan antara luar dengan suhu luar dan suhu dalam. Cuma yang mungkin jadi kendala itu karena atap itu biasanya ada beberapa lapis. Nah, itu mungkin U value-nya itu bisa mungkin karena kan di situ ada lapisan, terus belum ada plafonnya lagi. Nah, itu kan terhitung berbeda dengan atap dengan atapnya sendiri, dengan apa itu kan ada jaraknya itu, nah itu kan bisa mempengaruhi. Nah itu biasanya bisa kita ambil dari lihat penelitian-penelitian yang sebelumnya, Pak Hengki. Mungkin kalau tidak ada upaliunya itu kan biasanya material upaliunya itu. Upaliu itu misalnya hanya materialnya saja, misalnya apa genteng. Nah itu ada nilai upaliu. Tapi ketika genteng ada lapisan di dalamnya, terus ada lagi plafon. Nah, itu U value-nya bisa berbeda. U value-nya bisa berbeda. Dan itu mungkin bisa kita cari di jurnal ya yang membahas masalah itu kalau tidak ada standarnya yang bisa kita pergunakan. Seperti itu Pak Engki. oh baik. Ya mungkin Baik. seperti ada glass wool atau ada aluminium foil gitu ya maksudnya ya Pak Ya, nah, itu Alfian ya. bisa berbeda kan. Aluminium Oh baik. genteng, aluminium foil, terus di bawahnya kan ada udara, terus baru plafon. Nah, itu U value-nya bisa berbeda. Baik. Ya, Oke terima ya, kasih. saya kira Pak Hengki Ya. masih ada, tapi waktunya juga tidak banyak lagi, kurang lebih 15 menit ya. Kembali saya ke kolom chat, tapi mungkin tidak semua ya ini karena Pak Arif Heru sudah, terus ada saya pilih 2 pertanyaan ya, izin Prof. Carlo dan Yep. Pak Dr. Livian ya. Yang pertama dari Pak Prasetyo Dwiananto. Nah, ini agak sedikit teknis ini. Izin bertanya Prof. Carlo, warehouse dengan luas bangunan kurang lebih 10.000 meter persegi, berarti 1 hektar itu ya. Di dalamnya terdapat multi-tier yang tersusun hingga ketinggian 18 meter. Multi-tier dengan ketinggian 18 meter. Dan ketinggian bangunannya mencapai kurang lebih 20 meter. Nah, ini pertanyaannya termasuk kelas BG apa? Kelas BG apa? Nah, kemudian pertanyaan masih dari Pak Prasetyo untuk Pak Dr. Livian, di mana saya bisa mendapatkan nilai Abildo jika ada material-material khusus atau material tertentu yang tidak disebutkan sebelumnya. Oke, baik, silakan dulu Prof. Carlo, Prof. Baik, Pak Setio ya. Setahu saya bangun gedung itu ada 10 harus kelas ya, ada 10 kelas. Dia bukan 1, 2, 3 naik gitu ya. Tapi kelas 1 itu bangunan hunian biasa. Kalau itu kelas 1 bangunan biasa ya. Yang kedua, kelas 2 itu eh, bangunan hunian tapi terpisah. Masing-masing terpisah. Kelas 3 bangunan yang 1 dan 2 itu di tempat tinggal yang sudah lama ya. Atau juga sementara. Tapi tidak saling berhubungan. Orang-orangnya tidak saling berhubungan. Kelas 4 bangunan hunian campuran. Di tempat tinggal bisa ruko juga menjadi kelas 4 nih. Sebagian ruko, sebagian tempat usaha dan sebagai tempat tinggal. Kelas 5 kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya salah ya, bangunan kantor. Kalau 6 itu bangunan perdagangan, bangunan memang spesial untuk bangunan perdagangan, toko, tapi bukan ruko. Kalau 7 itu bangunan penyimpanan atau gudang ya. Kalau 8 itu kebanyakan bangunan labor ataupun bangunan di kampus untuk khusus laboratorium ataupun industri atau pabrik. Kalau 9 itu bangunan biasa, bangunan umum yang di pemerintahan. Sedangkan bangunan 10 adalah bangunan yang bukan hunian. Nah, tadi apa katakan 10.000 meter.
Lalu 18 ininya kira itu untuk multi tier ya. Jadi bisa 6 Pak. Ya, Pak. Bisa 6. Kalau digunakan untuk gudang menjadi 7 dia. Ya. Itu coba dicek lagi Pak, ada apa putusan Menteri PU nomor 10 itu ya, tahun 2000 tentang ketentuan bangunan. Nah, kalau kasusnya untuk BGH, kalau BGH itu eh, yang disarankan untuk menjadi BGH ya bangunan kelas 4. Tapi luasnya itu kurang dari 50.000 meter. Kelas 4 itu kan bangunan-bangunan yang tadi di bawah tiga apa namanya 3 tingkat atau di atas 4 lantai. Itu Oke. diminta untuk disarankan menjadi BGH, belum diwajibkan. Oke. Itu Oh. Pak Prasetyo. Ya, siap. Paham, Ya, Pak. oke. Silakan Pak Livian tadi. Oke, Pertanyaan terima keduanya. kasih Pak Idi, Pak Prasetyo. Nah, Ya, untuk siap. nilai-nilai albedo ini dia memang kan macam-macam nih Pak Idi. Nah, itu bisa kita lihat di sini di standar-standar bahan bangunan. Ini standar bahan bangunan atau di buku-buku fisika bangunan itu ada Oke. buku-buku fisika bangunan atau hasil-hasil penelitian. Biasanya kalau mau yang up to date itu biasanya di hasil-hasil penelitian di jurnal-jurnal. Itu biasanya Ya. lebih up to date. Seperti itu, Oke. Pak Prasetyo. Oke, siap, Pak. Ya, Baik. terima kasih, Pak. Ya. Baik, sama-sama. Ya. Dan saya kira sepakat semua ya kalau penelitian itu sangat dinamis, bisa saja berkembang terus ya Pak Livian ya. Iya, benar. Ya, oke. Sekali lagi karena keterbatasan waktu mungkin hanya satu pertanyaan lagi mungkin ya saya pilih gitu ya. Pak Fatur Rahman tadi sudah menjawab juga sekalian, kemudian Pak Arief sudah ditanya, Pak Saripudin aspek utama yang harus diperhatikan. Nanti untuk materi setelah absen nanti bisa untuk mengunduh sertifikat dan materi. Jadi Anda usah Saya khawatir. izin, Pak. Izin, Pak. Ini ya Dari gimana? Fatur Rahman, Pak. Oh, Fatur Rahman. Oke. Ya, pertama Satu. Oke deh, ya silakan. Singkat padat aja, sedikit, silakan Pak. ya. Ya, oke. Pertama masalah tadi Grassbox, Pak ya. Grassbox itu kita rencana pembangunannya yang ada di Jawa Tengah, Pak, di daerah Solo. Nah, itu luas bangunan apa luas lahan? Karena lahan kita sekitar 6.000 meter persegi. Kemudian albedo itu tadi menurut saya itu berapa maksimalnya? Dan apakah menggunakan lebih baik yang mengkilat atau yang dop gitu? Itu aja, Pak. Makasih. Oke. Ini nampaknya Pak Livian Teddy nih yang pas menjawab nih. Silakan, Pak. Sebentar. Oke. Atau kerebutan juga boleh nih, Prof. Carlo. Bisa diulangi Oke, Pak. lagi mungkin, Pak? Ya, beginilah. Ya, Pak Fatur Rahman, silakan. Baik, Pak. Pertama tadi masalah penggunaan Glassbox. Glassbox tadi kan 30%. Apakah dari luas bangunan atau luas lahan gitu? Kedua adalah albedo itu kan masalah penyerapan pemantulan sinar itu. Nah, kita tuh penggunaannya ada yang metal sama genteng keramik. Apakah yang mengkilat itu lebih bagus atau yang dop? Dan warna itu mempengaruhi sebesar apa gitu? Itu, Pak. Makasih. Ya. Oke, sebentar ya, saya share lagi. Oke, silakan. Nah, ini Pak Fatur ya. Fatur Rahman. Jadi semakin besar nilai albedo berarti kemampuan dia memantulkan semakin baik. Semakin kecil berarti semakin dia menyerap. Tentu yang kita harapkan dia memantulkan
panas, ya, memantulkan Ya. tidak menyerap panas. Tentu yang kalau dari tabel tentu yang nilai-nilainya yang cerah, ya, nilai-nilai yang cerah, ya, juga warna, ya, warna-warna yang cerah. Malah yang warna redup-redup itu biasanya dia akan menyerap lebih banyak daripada sinar matahari. Nah, terus untuk yang glassblock tadi, ya, area hijau glassblock dihitung 30% dari luas glassblocknya, Iya, ya. ya. Itu dari ini dari RTH yang tentang glassblock itu. Apakah bisa menjawab Pak Rahman? Bisa, Pak. Karena lahan kita tuh jalannya lebih banyak sehingga glass block itu lahan parkirnya sedikit. Nah, kita rencana menggunakan glass block itu di daerah dan parkir gitu. Oke, Untuk oke. jalannya tuh masih dalam pertimbangan gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Udah, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, baik. Demikian saya kira Pak Fatur Rahman. Bagi kawan-kawan yang lain, ini yang Pak Heru Budi karena sudah overlap waktunya, mohon maaf, dan juga ada beberapa pertanyaan sebetulnya, tetapi tidak bermaksud apa-apa, tapi ada sebagian, bukan sebagian, ini pertanyaan yang filosofis dan ada di materi. Nah, untuk materi kawan-kawan bisa membaca tata caranya, ya, intinya absensi, kemudian nanti mengisi kuesioner dan kemudian nanti ada untuk mendapatkan sertifikat sekaligus materi dari dua pembicara. Saya kira begitu ya. Sekali lagi mohon maaf ya karena memang waktu juga lah yang membatasi. Sebelum saya tutup atau saya akhiri, mohon izin, mohon Prof. Carlo dan Pak Dr. Livian bisa memberikan closing statement secara singkat padat. Silakan Prof. Carlo. Ya, makasih. Pertama, makasih Pak Idi dan P3SM yang sudah memfasilitasi ini. Dan juga acara ini didukung oleh Pastali. Mudah-mudahan ada yang berminat di dalam Pastali, keanggotaan Pastali yang makin hari makin diperlukan untuk masa mendatang. Kemudian sebagai BGH, bagi teman-teman perencana, mari kita memulai untuk BGH. Sehingga lingkungan ini bisa terjaga untuk diri kita dan anak cucu kita. Karena bumi ini semakin penuh, tentu saja karena satu, mari kita jaga bersama. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih closing statement-nya. Pak Livian Teddy, silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi BGH ini merupakan amanat ya dari negara ya kepada arsitek-arsitek yang ada di Indonesia ya. Jadi untuk memperhatikan bahwasannya tidak hanya estetika tapi juga keberlanjutannya juga harus diperhitungkan dan ini merupakan kesempatan bagi kita ya acara ini untuk memahami apa-apa aja yang harus kita perhatikan dalam perencanaan desain arsitektur dalam bangunan BGH. Terima kasih Pak Idi. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Prof. Carlo dan Pak Dr. Livian. Tadi ada pertanyaan juga 2 kali bagaimana cara menjadi anggota Pastali. Bisa membuka di webnya P3SM atau paling sederhana bisa memasukkan kata kunci Pastali di Google. Insya Allah nanti ada informasinya. Silakan saja untuk mencari lebih detail. Sementara kalau untuk sertifikat dan materi ada juga di kolom chat itu ya. Materi dan e-sertifikat bisa di-download di https srtf.p3sm.org.id setelah selesai acara dengan misi kuesioner. Jadi bisa diklik ya di kolom chat itu untuk untuk mendapatkan sertifikat maupun 2 materi yang sudah kami siapkan. Sekali lagi mohon maaf ya keterbatasan waktu ya. Kami selaku moderator untuk seminar online siang ini dari jam 1 sampai jam 3 lewat ya. Kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada 2 narasumber, Prof. Nafrizal Carlo dan juga Bapak Dr. Livian Teddy.
dua orang sahabat saya ini ya, kita bareng satu tim di penilai ahli. Dengan Prof. Carlo juga pernah di forum dekan juga ya, dan juga semua para audiens. Ini campuran ini Pak, ada yang dari praktisi, akademisi maupun ada mahasiswa. Termasuk mahasiswa saya minta wajib ikut ini. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan perhatian kawan-kawan semua. Semoga seminar kita siang ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Oke. makasih Makasih, Pak Pak. Dikian tadi. Sama-sama Prof. ya. Carlo, Terima makasih. kasih. Ya, Assalamualaikum. ya, Salam. Siang, sampai assalamualaikum. jumpa Ya. lagi semua-semuanya. Terima kasih, Bro. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih.